Salam Patunggilan. Ibu bapak, saudara-saudara, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama memulai kebaktian keluarga pada saat ini. Sebelum itu, mari kita bersama-sama mengambil saat teduh. Kita menenangkan diri kita, mempersiapkan hati datang beribadah kepada Tuhan. Ibadah keluarga pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta alam semesta, Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Terang kehidupan. Amin. Marilah kita bersama-sama menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat nomor 403, baitnya yang pertama dan yang ketiga, hujan berkat kan tercurah. Sebelum kita bersama-sama menerima perayaan firman Tuhan, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan yang Tuhan berikan di sepanjang kehidupan kami. Tuhan mampukan kami di dalam kami melakukan berbagai aktivitas kami, di saat kami menghadapi berbagai macam pergumulan kehidupan. Tuhan juga menyertai kami di dalam melakukan berbagai tugas dan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Dan pada saat ini, kami bersama-sama menyatukan hati kami dalam ibadah kepada Tuhan, bersama-sama dengan semua anggota keluarga kami. Kami akan bersama-sama sejenak membaca dan merenungkan firman Tuhan.
Berikanlah kepada kami hikmat-Mu Tuhan. Kuasalah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat menghayati firman Tuhan dengan baik. Kami buka hati untuk menerima firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bacaan Alkitab kita pada saat ini terambil dari surat Roma pasal 12 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-21 yang tertulis demikian. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinan-Mu kendor, biarlah Roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah balas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seluruhmu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Sampai sedemikian membaca firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang dengan setia mendengarkan dan menghayati firman Tuhan dalam hidupnya setiap hari. Amin. Ayat yang kita jadikan dasar renungan pada malam hari ini terambil dari ayat yang ke-12 yang tertulis demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ibu bapak, saudara-saudara, juga anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Siapa di antara kita yang tidak memiliki keinginan atau harapan? Semua orang pasti memiliki keinginan. Setiap orang pasti memiliki harapan. Dan tentu saja, segala sesuatu yang diharapkan, segala sesuatu yang diinginkan itu bisa memberikan kebahagiaan dalam diri setiap orang. Ketika apa yang diharapkan itu terwujud, maka pada saat itulah sesungguhnya sukacita akan dialami oleh setiap orang. Tetapi bagaimana dengan pengharapan yang sudah lama ditunggu, bahkan juga selalu disampaikan kepada Tuhan di dalam doa, namun apa yang diharapkan tidak segera terwujud?
apakah kita akan bersukacita? Apakah setiap orang yang menanti-nanti pengharapan itu bersukacita? Terlebih jika apa yang diharapkan itu sangat berarti dalam hidupnya. Lalu pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama adalah, apakah bisa setiap orang bersukacita dalam pengharapan? Saat ini, saudara-saudara, banyak orang memiliki pengharapan agar pandemi COVID-19 bisa segera berakhir. Sehingga setiap orang bisa dengan bebas pergi kemana saja seperti biasanya. Bisa kembali bergaul dengan banyak orang dan saling bertegur sapa dengan setiap orang yang ada di sekitarnya. Bisa kembali beribadah bersama di gedung gereja dan kembali melakukan berbagai kegiatan lainnya di luar rumah seperti biasanya. Namun sayangnya, sampai pada saat ini belum ada kepastian kapan pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Ini berarti kita masih harus menunggu apa yang kita harapkan dan mengikuti himbauan agar virus ini tidak semakin menyebar dan menyerang diri kita. Lalu kembali pertanyaannya, sampai kapan kita harus berharap? Sampai kapan kita harus berdoa? Oleh karena itu bukan tidak mungkin dalam situasi yang seperti ini menjadikan banyak orang kehilangan kesabaran lalu bertindak semaunya sendiri. Ibu bapak, saudara, juga anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berharap itu memang membutuhkan kesabaran juga kesetiaan. Sebagai umat Tuhan, kepada kita juga selalu diingatkan agar menyatakan apa yang kita harapkan kepada Tuhan di dalam doa. Jika apa yang kita harapkan sudah kita nyatakan kepada Tuhan di dalam doa, tentu kita juga memiliki keyakinan bahwa doa kita didengar oleh Tuhan dan pada saatnya kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan. Keyakinan inilah yang bisa mendatangkan sukacita dalam diri kita. Oleh karena itu, Rasul Paulus menyatakan, bersukacitalah dalam pengharapan. Pernyataan ini, saudara-saudara, mengingatkan kita semua bahwa sukacita yang kita alami sebagai umat Tuhan bukan terfokus pada saat harapan itu terwujud, melainkan pada saat kita menyatakan pengharapan kepada Tuhan di dalam doa. Kita bersukacita karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk menyatakan segala pengharapan kita kepadanya di dalam doa. Kita bersukacita karena Tuhan berkenan mendengarkan pengharapan yang kita sampaikan kepada Dia. Selain itu, kita juga bersukacita karena iman kita kepada Tuhan tidak sia-sia. Sebab Tuhan pasti akan perhatikan dan berikan apa yang kita harapkan daripadanya. Namun ini juga bukan berarti setiap pengharapan yang kita sampaikan kepada Tuhan dalam doa pasti segera terwujud. Ada kalanya kita masih harus menunggu saat Tuhan memberikan apa yang kita harapkan. Bahkan sesungguhnya kita harus menyadari Tuhan tidak berikan apa yang kita harapkan, tapi berikan apa yang kita butuhkan. Menunggu pada apa yang diharapkan itu terkadang tidak bisa dipastikan waktunya. Ada kalanya apa yang diharapkan segera bisa diterima, namun ada kalanya
memerlukan waktu yang lama hingga bisa menjadikan seorang mengalami kebosanan, bosan menunggu jawaban dari Tuhan, putus asa, lalu juga marah-marah. Terlebih jika apa yang diharapkan adalah hal yang dianggap sangat berarti dan sangat dibutuhkan. Terhadap kenyataan yang demikian ini, Rasul Paulus memberi nasihat, sabarlah dalam kesesakan. Sabarlah dalam kesesakan. Pada saat itu, saudara, Paulus menyatakan demikian karena situasi yang terjadi pada kehidupan umat pada saat itu berada pada situasi yang sulit. Mereka berada pada situasi yang terjepit. Mereka berada pada situasi yang tidak menyenangkan karena berbagai tekanan yang menjadikan mereka harus mengalami saat-saat yang memang membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Tentu saja harapannya adalah bisa segera terbebas dari situasi yang tidak mengenakan itu. Meskipun demikian, situasinya tidak semudah yang dibayangkan setiap orang. Umat Tuhan bisa segera terbebas dari kesesakan itu tidak mudah. Tidak seperti dengan mudah begitu saja membalik tangan. Merubah keadaan itu membutuhkan waktu dan juga kesabaran. Oleh karena itu, umat Tuhan juga harus mengerti benar situasi dan keadaan yang terjadi dan dialaminya. Pada saatnya umat Tuhan juga harus memahami bahwa memang tidak mudah mewujudkan apa yang diharapkannya. Untuk mendapatkan segala sesuatu yang diharapkan ternyata membutuhkan kedisiplinan dan juga kesabaran. Disiplin dalam menjalankan aturan dan sabar menunggu saat yang memang di situ ada pemulihan. Itulah sebabnya kita harus sabar menunggu. Itulah sebabnya kita harus tetap melakukan sesuatu, berharap kepada Tuhan dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Selanjutnya, Rasul Paulus mengingatkan kita sebagai umat Tuhan agar bertekun dalam doa. Bertekunlah dalam doa. Demikian pesan Rasul Paulus. Bagi umat Tuhan, berdoa memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Dengan berdoa, umat Tuhan menjalani relasi dengan Tuhan, merasakan kedekatannya dengan Tuhan, yang bisa mendatangkan semangat dan kekuatan saat menghadapi kesesakan atau pergumulan. Di dalam doa, umat Tuhan bisa muji-muji Tuhan dan juga bisa menyatakan permohonannya kepada Tuhan. Dan inilah yang perlu kita lakukan dengan kesetiaan kita. Kita perlu setia menjalin komunikasi dengan Tuhan di dalam doa. Kita perlu bertekun di dalam doa. Ketekunan kita dalam berdoa akan menjadikan relasi kita dengan Tuhan terjalin dengan baik. Relasi yang baik itu akan mendorong kita untuk melakukan sikap dan tindakan yang baik seperti yang dikehendaki Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara, juga anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menghendaki kita agar dalam situasi yang bagaimanapun kita selalu berharap hanya kepada Tuhan. Dengan berharap kepada Tuhan, kita mendapatkan kekuatan dalam menanti apa yang kita harapkan. Berharap kepada Tuhan juga akan menjadikan kita mengalami sukacita. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mengarahkan iman kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dialah Sang Penyelamat kita,
Dialah yang akan membebaskan kita dari kesesatan. Dialah yang memberikan sukacita dan damai sejahtera. Percayalah bahwa Tuhan mendengarkan apa yang kita harapkan dan memberikan apa yang kita butuhkan. Amin. Mari saudara-saudara, kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 396, bait pertama dan baitnya yang keempat, Yesus segala-galanya. Bersama dengan itu kita juga akan mengumpulkan persembahan syukur kita. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami mengucapkan syukur kepadamu atas firman yang dapat kami renungkan pada saat ini. Firman-Mu mengingatkan kepada kami supaya kami bersukacita dalam pengharapan, supaya kami bersabar dalam kesakan dan bertekun di dalam doa. Kiranya firman-Mu ini berikan semangat kepada kami, supaya kami semakin dapat merasakan kedekatan kami dengan Tuhan dalam setiap kesempatan. Sebab dalam suasana seperti itulah sesungguhnya kami mengalami sukacita. Tuhan Yesus, tolonglah kami, supaya kami juga bertanggung jawab terhadap apa yang menyatakan kepada Tuhan dalam doa, dengan setia melakukan apa yang baik seturut dengan kehendak Tuhan. Pada saat ini, perkenankanlah kami berdoa untuk apa yang kami alami saat ini, sebagai bagian dari umat-Mu yang ada di bumi ini, khususnya di negeri kami, di Indonesia ini.
kami berhadapan dengan musibah terkait dengan penyebaran virus COVID-19. Tuhan, kami berharap kepadamu supaya apa yang menjadi pergumulan kami ini bisa segera teratasi. Kami doakan para tenaga kesehatan yang senantiasa berjuang, berupaya untuk mengobati mereka yang sakit agar bisa disembuhkan. Mereka yang berupaya untuk menemukan vaksin, mereka yang berupaya juga untuk mencegah supaya virus ini tidak semakin menyebar. Kami berdoa untuk setiap upaya yang dilakukan agar pandemi ini bisa teratasi dengan baik dan bisa membebaskan kami semua dari kecemasan dan ketakutan. Kami mohon berkat-Mu bagi mereka yang berusaha untuk melakukan apa yang baik demi kesehatan dan kesejahteraan umat manusia di bumi ini. Kami juga berdoa untuk kegiatan umat-Mu, Gereja Tuhan, khususnya di GKJ Jemaat Setiarjo ini, yang pada saat ini kami beraktivitas dalam kegiatan bulan kesaksian pelayanan. Kiranya melalui kegiatan bulan kesaksian dan pelayanan ini, kami semakin dapat membagikan cinta kasih Tuhan kepada sesama melalui kata-kata, sikap, dan perbuatan kami. Supaya semakin banyak orang yang juga bisa merasakan cinta kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pergumulan masing-masing keluarga dan juga harapan keluarga. Kiranya Tuhan juga menyertai setiap keluarga-keluarga yang ada, supaya mereka semua dapat mewujudkan apa yang mereka harapkan itu dengan hikmat dan pertolongan yang dari Tuhan, dan biarlah umat-Mu ini senantiasa mengalami sukacita dalam hidupnya. Karena itu kiranya Tuhan juga berkenan memampukan umat-Mu ini dalam meraih apa yang mereka harapkan. Kami berdoa untuk persembahan yang kami kumpulkan pada saat ini. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini, memampukan umat-Mu di dalam mengelola persembahan ini, supaya apa yang kami persembahkan sungguh-sungguh dapat menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Demikian Tuhan, doa ini kami nyatakan kepadamu. Kami percaya Tuhan akan senantiasa menyertai kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Kami percaya Tuhan mendengarkan doa kami dan berikan kepada kami apa yang kami butuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari saudara-saudara, ibu bapak, juga anak-anak yang terkasih, kita akan menyanyikan nyanyian Liturgi Jemaat nomor 417 bait yang kedua, mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Sebelum kita mengakhiri kebaktian kita pada saat ini, marilah kita bersama-sama mengambil saat teduh, kita menerima berkat dari Tuhan.
kasih karunia yang dari Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa memberkati anak-anak, ibu bapak, dan saudara-saudara sekalian. Amin.